Cibonghong ada 2 desa yang luar biasa PKK-nya, alokasi andalanya, posyandunya, dan Karang Tarunanya. PD ini adalah mitra kerja. Nah, di desa ini perangkat desa, Bapak. Perangkatnya siapa saja? Ada kepala desa. Kemudian untuk urusan kesekretariatan, sekretaris desa yang membawakan 3 kepala urusan, KUR umum, KUR perencanaan, dan KUR keuangan. Jadi tugas fungsi sekretaris desa itu lebih cenderung sebagai dapur ya, dapurnya sebuah organisasi atau dapurnya sebuah pemerintahan. Ya. Disinilah letaknya, sehingga apa yang di dapur ini dimasak itu apa? KUR umum, Pak. Tugasnya menyangkut biro umum, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga lah, rumah tangga di kantor. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu pinjam mobil siaga, jangan langsung ke Pak Lurah, ke Pak Sekdes, melalui Pak KUR umum, karena yang tanggung jawab rusak tidaknya mobil itu Pak KUR umum. Ya. Engsel murah jiwa itu KUR umum bagian apa? Urusan rumah tangga yang tadi desa. Nah ini kemudian KUR perencanaan. Nah otak untuk ke depan itu ada di KUR perencanaan, Pak. Merencanakan pola-pola pembangunan, apa yang akan dikerjakan setahun ke depan, atau tadi oleh Pak Camat disebutkan membuat RJPMD, RKP, ya, sampai selesai ke Siskedes, Pak. Itu di sini. Tapi tetap komandonya tetap di Pak Sekretaris Desa. Terakhir adalah KUR keuangan. Dia ini yang membantu Pak Sekdes mengelola tata keuangan. Nah ini saya perlu ingatkan, Pak. Ini atasan langsungnya dari 3 KUR itu adalah sekretaris desa, atasan langsungnya. Sehingga kalau ada apa-apa sebelum ke Pak Lurah atau ke kepala desa, koordinasi dengan Pak Sekdes. Jadi di sini di perangkat desa itu untuk kesekretariatan di bawah komando Sekdes. Nah nanti ada bidang teknis, Pak. Teknis itu artinya yang mengeksekusi berbagai macam kegiatan lapangan. Terdiri dari kasih pemerintahan, terus kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Tadi sepintas sudah disampaikan. Nah, kasih pemerintahan ini salah satu tugasnya adalah tata praja. Artinya mengatur praja, tata itu menata, praja itu orang-orang yang berkepentingan untuk mengelola pola-pola pembangunan atau pembangunan di desa, baik itu yang menyangkut LKD maupun perangkat desa. Jadi kuncinya di sini. Nah, kegiatan seperti ini itu penanggung jawabnya kasih PEM, Pak RT, Pak RW, ya. Itu koneksinya ke kasih PEM. Gak apa-apa lah tahun ini, tahun depan. Jadi jangan fokus ke Pak Sekdes, ya. Saya ingatkan ini. Nah, nanti kegiatan ini dikoordinasikan tetap di bawah Pak Sekdes, karena harus dianggarkan oleh KUR keuangan, oleh perencanaan. Atasan langsung teknis ini adalah ke kepala desa, bukan ke Pak Sekdes. Karena Pak Sekdes menyangkut sekretariat, tapi dirijen untuk menggerakkan kepala seksi tetap di Pak Sekretaris Desa. Dirijennya ini kurang, nadanya kurang tinggi, naikkan. Ini ngegas, rem. Gitu. Nah di sini, Pak. Nah kemudian kalau saya sepintas saja, karena nih waktunya saya tidak harusnya 3 jam, tapi diminta 1 jam saja, gitu ya. Kemudian kasih kesejahteraan. Ini tugasnya eksekutor, kegiatan pembangunan, kegiatan sosial dan sebagainya ada di sini, Pak. Pelayanan terkait dengan masalah kependudukan dan sebagainya. Nanti kalau ini kan saya akan sampaikan ke Pak Sekdes saja ya, tupoksinya. Nah nanti akan lebih banyak saya bahas di sini, Pak. Kebetulan Bapak-Bapak pada malam ini hadir, termasuk tupoksi Limas. Nah ada lagi satu kewilayahan perangkat desa, yaitu Pak Kadus. Pak Kadus. Ya. Kenapa Kadus tidak dipilih? Karena perangkat desa, Pak. Jadi ditunjuk oleh Pak Lurah atau Pak Kades. Saya ingin tanya, dari perangkat desa ada yang usianya lebih 60 tahun nggak? Ada? Nggak ada? Banyaknya 17 tahun ya? Jadi Bapak Ibu, di peraturan perangkat desa maksimum itu di 60, Pak, harus sudah pensiun ya. Salah satu kasus di Kecamatan Rumpin, Pak Sekdes Cipinang, Pak Pepen,
usianya 62 harus lengser, dan sekarang digantikan oleh Pak Om Opet ya, si Dede kalau nyebut Pak Firman mah Om Opet. Jadi tidak boleh. Tapi ketika jadi perangkat desa pertama maksimal dia umur 42 yang pertama diangkat ya, kecuali meneruskan boleh sampai 60. Nah kemudian Bapak Ibu, jalannya pada organisasi pembangunan ini, mitra kerjanya dan lembaga kemasyarakatan desa. Tapi jangan lupa ditunjang oleh peran tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu mereka itu yang secara sosial mendapat penghargaan, pengakuan dari warga, dari masyarakat. Karena tidak ada wisudanya jadi kiai, jadi ustadz, tidak ada. Itu pengakuan masyarakat atas kehormatan dan keilmuan beliau-beliau ini ya. Ada juga tokoh, selain tokoh agama, ada tokoh pemuda. Siapa tokoh pemuda? Pemuda yang ada di desa itu yang mendapat kehormatan menjadi pengurus Karang Taruna, menjadi ketua pemuda, dan mempunyai kehormatan serta kelebihan ilmu pengetahuan di bidang kepemudaan. Kemudian ada tokoh wanita. Bisa saja di desa Bapak Ibu ada tokoh wanita yang betul-betul concern terhadap kegiatan posyandu, PKK gitu. Padahal ketua tim penggeraknya istrinya Pak Kades gitu ya. Tapi dia betul-betul membantu luar biasa. Ini tokoh wanita ya. Dan menginspirasi tokoh itu biasanya. Kemudian ada lagi budayawan. Di Desa Kobang ada Pak Kupur, tidak salah. Itu termasuk tokoh budaya. Selain tokoh budaya, boleh juga ada tokoh pendidik ya. Dan tokoh-tokoh yang lainnya masih banyak. Termasuk Bapak Ibu di tokoh keagamaan yang paling banyak. Ada Pak Ustadz, ada Pak Kiai, ada Amil. Paling susah tuh nyari Amil Pak. Itu sekolah anak Amil mah ya. Amil tuh bisa dua kegiatan, ada ke nikah, ada ngurusan jenazah. Yang paling susah adalah ngurusan jenazah. Dan rata-rata yang jadi Amil udah tua-tua Pak. Bahwa udah corona apalagi kalau sudah mengurus jenazah wanita, itu paling susah ibu-ibu yang mau mengurusi jenazah ya. Nah ini juga perlu kaderisasi di desa, mudah-mudahan nanti ada pelatihan Amil ya. Kerjasama ya Pak Sekdes dengan KUA nanti adakan khusus, nanti kumpulkan guru ngaji, Pak Ustadz, Pak Kiai dan Amil, atau kita merekrut generasi muda supaya mau ikut pelatihan urusan khusus ya, urusan keagamaan tadi. Nah ini mereka ini sebetulnya punya perannya apa? Ada 3 Pak, peran penggerak, ada juga peran motivasi, dan peran satu lagi adalah keteladanan. Jadi peran penggerak itu mereka menggerakkan segala potensi, karena dia menjadi katalisator, artinya menjadi penghubung antara masyarakat, baik dengan LKD, dengan Pak RT dan kawan-kawan, maupun dengan perangkat desa. Dan kadang-kadang tokoh mah kudu diturut rata-rata. Bisa katulah sebenarnya cek palurada. Nah karena memang punya kelebihan dari sisi keilmuan. Nah bagaimana memotivasi? Nah tokoh ini sering juga persuasif mengajak masyarakat untuk bergotong royong. Bukan hanya tokoh pemuda saja mungkin mengajak gotong royong, bisa oleh Pak Kiai, oleh Pak Ustadz. Nah, ini dibangkitkan. Kemudian juga sebagai teladan, biasanya menjadi contoh di masyarakat Pak, untuk para tokoh masyarakat ini. Nah kemudian di lembaga kemasyarakatan desa ada RT, RW, ini berdasarkan nanti saya buka ya dasar hukumnya apa. Kemudian PKK, PKK apa Bu? Pakia-kia senang. Ayo cek Pak Guru manon perempuan kan itu kadir. Mun berang, cek Pak Sekdes namun penting Pak kenyot-kenyot, benang nah ya. Ya. Mereka ini bertugas untuk meningkatkan peran wanita di dalam pendidikan kesejahteraan keluarga. Nanti saya kupas apa sih tugas PKK. Maka kerjanya juga di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang betulnya adalah perlindungan. Mudah dicampur dan tidak macet.